adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, setiap hari minggu jam 9 ada kelas online untuk kelas 4 sampai SMP. Link Zoom ada di deskripsi ya. Jangan lupa format nama di Zoom harus ditulis kelas terlebih dahulu. Contoh kelas 1/Christine Tambunan. Dan kakak mau menginformasikan tentang Natal Sekolah Minggu HKBP Cibinong yang akan diselenggarakan secara offline untuk kelas 1 SD sampai SMP. Tapi jangan khawatir, bagi adik-adik yang tidak ikut Natal offline akan tetap mendapatkan hadiah. Yang penting harus terdaftar ya di sektor masing-masing. Tapi kuotanya terbatas, maka itu yuk adik-adik cepet-cepet daftar Natal offline. Caranya dengan mengisi link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Renta Boru Tambun dan Kak Sonya Boru Hutajulu. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Sudah disiapkan belum Alkitabnya, persembahannya, hatinya dan pikirannya? Oh iya adik-adik, Kak, kita tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan yang harus kita lakukan? Yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke adik-adik? Nah adik-adik, untuk lebih bersemangat lagi, yuk kita yel-yel yuk. Masih pada ingat gak nih anak-anak sekolah minggu? Nah kalau masih pada ingat, kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Sekali lagi adik-adik kayaknya masih pada belum semangat nih. Iya tuh, Kak. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, Aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Hore, semuanya sudah pada semangat nih Kak. Betul tuh Kak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, yuk kita nyanyikan lagu satu pujian yang berjudul Aku Bahagia. Sambil bangkit berdiri ya. Buang ke laut. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiliranlah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ya Allah,
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan titah kita menyanyikan lagu Satu Jumlah Hidung dan Mulutku dengan penuh sukacita. Anak-anak sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-9 dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, kita nyanyikan lagu pujian yang berjudul Kudaki Daki. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 di sungai.
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung bahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani 6 ayat yang ke-17 sampai ke-20. Demikianlah bunyinya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan sama-sama yuk adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali bersama Bang Yusuf Sinaga di sini. Adik-adik, kira-kira abang di sini mau ngapain ya? Iya bener, di sini abang mau menyampaikan beberapa warta sekolah minggu. Nah, adik-adik, untuk warta yang pertama adalah nama minggu di ibadah sekolah minggu hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis. Lalu yang kedua, untuk khotbah di ibadah sekolah minggu hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dan untuk ibadah di tanggal 17 Oktober, khotbah sekolah minggunya diambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-27 sampai ke-28. Dan abang juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Oktober. Mari kita rayakan bersama. Adik-adik, dan abang juga gak lupa dan gak pernah capek untuk mengingatkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker setiap hari. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Naikkan ucapan syukur.
Salam anak sekolah minggu. Apa kabar? Tentu dalam kondisi sehat ya. Inang percaya kalau ditanya apa kabar luar biasa. Ya, kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Nah, di sekolah minggu Inang percaya setiap nyanyi pujian yang kita nyanyikan setiap minggu bersemangat menyanyikannya. Jadi kalau kata guru sekolah minggunya bangkit berdiri, ya kita bangkit berdiri menyanyikan lagu pujian dengan semangat ya. Nah, di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menjagai kami, sungguh luar biasa kebaikan yang kami rasakan yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yuk kita buka Alkitabnya. Sudah pada dibuka adik-adik? Ini kitab Lukas ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian baru. Pintar semuanya. Yuk kita baca. Nah, 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sangat cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihin Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini mengatakan melakukan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah kita lihat orang tua Yesus membawa Yesus ke Yerusalem. Itu dia. Orang tua Yesus bernama Yusuf dan Maria. Itu dia. Jadi, nah, di saat usianya 12 tahun, Maria dan Yusuf membawanya ke Yerusalem. Dan Maria dan Yusuf ini dikenal adalah orang yang saleh, orang yang rajin. Nah, pada usia 12 tahun Yesus dibawa ke Yerusalem, ke bait Allah, dan juga waktunya untuk disunat adik-adik. Itu dia. Nah, lalu Allah mentahirkan dia. Nah, Yusuf dan Maria secara rutin hadir di hari raya Paskah.
Jadi hal ini dilakukan setiap tahun. Jadi kenapa ya dilakukan orang pada saat itu Yerusalem itu? Itu adalah salah satu memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Jadi mereka setiap tahun selalu merayakan hari raya Paskah hal tersebut. Nah, dalam perayaan Paskah ini di Yerusalem ya, Maria dan Yusuf mengajak atau membawa Yesus menghadiri perayaan Paskah itu masih di usia 12 tahun. Berarti masih anak sekolah minggu ya. Masih di usia 12 tahun. Nah, adik sekolah minggu, perayaan Paskah itu berlangsung selama 2 hari ya, 2 hari. Nah, adik sekolah minggu dikatakan dalam firman, setelah selesai pesta ya, selesai pesta perayaan itu waktunya pulang. Nah, di waktu mereka pulang di perjalanan ternyata Yesus tertinggal di Yerusalem. Nah, Maria ini dan Yusuf ini baru menyadarinya. Loh, Yesus mana? Ya, menyadari di perjalanan adik-adik. Lihatnya, loh, Yesus mana? Di perjalanan. Ya, karena biasanya memang orang kalau ke Yerusalem itu ada Paskah perayaan itu selalu punya rombongan atau berkelompok ya, mereka berangkat bersamaan dalam rombongan yang sangat besar. Kenapa adik-adik dalam rombongan yang besar? Mereka untuk menghindari bahaya yang muncul di dalam perjalanan. Jadi selalu ada rombongan yang besar. Nah, adik sekolah minggu, karena Yesus tidak ada bersama mereka, kan dilihatnya nih, ini mana Yesus? Kok nggak ada sama kami? Aduh, di mana dia? Apakah dia ketinggalan? Seperti itu, ya, Maria dan Yusuf. Lalu mereka pun kembali, mereka lagi adik-adik, ya kan? Oh, kembali lagi mereka, ya, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus ini, ya, mereka kembali sambil terus mencari Yesus. Dan akhirnya adik-adik, mereka baru menemukan Yesus ini di bait Allah setelah 3 hari. Jadi kan berarti selama 3 hari mereka ya, setelah 2 hari perjalanan, nggak ada dia, mereka kembali lagi mencari. Nah, setelah 3 hari barulah mereka menemukan Yesus, bahwa Yesus ini sedang duduk di tengah-tengah, dikatakan tadi di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, ya, mengajukan pertanyaan kepada mereka. Jadi semua mereka itu mendengarkan Yesus, ajukan pertanyaan, ya, mereka di bait Allah adik-adik, ya. Orang tuanya tadi sudah bingung itu, tapi Yesus tenang aja dia ya. Nah, dia lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan semua orang yang mendengar Yesus itu sangat heran adik-adik. Pintar sekali ini anak. Ya, mereka sangat heran. Aduh, ini sekarang heran, dan kecerdasannya dan kemampuannya dalam bersoal jawab adik-adik, ya. Dalam bersoal jawab apa artinya ini? Menunjukkan bahwa Yesus sangat menguasai kitab suci adik-adik, ya. Bahwa menguasai gitu. Nah, adik ke sekolah minggu. Nah, ketika Maria dan Yusuf melihat Yesus, apa perkataan Maria? Itu wajar ya, katakan, "Nak, mengapa engkau demikian terhadap kami?" Seperti itu. Terhadap bapamu dan aku, seperti itu ya. "Kenapa kamu harus demikian? Kami sangat cemas," kata ibunya. Itu kan wajar ya, Dek ya. Masa sampai 3 hari baru ketemu dicarikan. "Kami sangat cemas." Ya, sangat cemas kata si Maria. Dan dia langsung sangat cemas karena dia sebagai seorang ibu kehilangan anaknya, pasti wajar dong dia sangat cemas ya deh. Tapi apa jawab Yesus Dek? Tadi kan si Maria sudah bilang, "Kenapa kamu seperti itu, Nak? Ibu sangat cemas. Kenapa kamu tidak bilang-bilang seperti itu?" Tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada Maria, Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, kenapa mau katakan jawaban Yesus itu? Yesus ingin menunjukkan bahwa sebagai anak Allah, sebagai anak Allah, ia harus berada di rumah Bapaknya. Jadi sebagai anak Allah, dia sama Bapaknya. Nah, orang-orang pada itu nggak mengerti. Tapi dikatakan situ Maria menyimpannya semuanya dalam hatinya, dan Yesus ini selalu masih diasuh oleh Maria dan Yusuf sampai dia besar adik-adik.
ya, sampai dia besar, sampai dia pergi untuk melakukan pelayanannya. Nah, adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Yesus adalah anak Allah dan Yesus selalu tunduk dan taat kepada Bapaknya. Jadi dia selalu tunduk dan taat kepada Bapaknya dan dia adalah anak Allah. Tunduk dan taatnya itu kita lihat di dalam pelayanan Yesus selanjutnya setelah dia dewasa, ya, sampai juga kita lihat dalam kehidupan Yesus sampai ke dalam penyaliban. Kita lihat bahwa Yesus adalah anak Allah yang taat dan dia adalah penyelamat kita. Nah, di usianya yang masih kecil, dari kecil dia sudah mulai menunjukkan di sebagian Allah. Ternyata adik-adik sekolah minggu, walaupun kita kecil, ya, kita adalah anak yang selalu disayangi Tuhan. Dalam kecil kita juga boleh melakukan hal-hal yang baik dan kita juga harus mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk selalu mau taat, ya, untuk selalu mau dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita harus mau mengatakan bahwa kita mau melakukan kehendak Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Jadi di sini lihat ini ya, ini gambar Tuhan Yesus waktu dia kecil, keting banget ya. Nah, ini gambar Tuhan Yesus waktu kecil yang berusia 12 tahun dibawa oleh Maria dan Yesus ke Yerusalem, ya, di Yerusalem dibawa Maria dan Yesus ke Yerusalem, di mana pada saat itu adalah menjadi budaya orang Yahudi pada saat itu harus dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah, dan dia disunat. Pada saat itu di Yerusalem juga ada perayaan Paskah, dan perayaan Paskah ini selalu dirayakan tiap-tiap tahun. Kenapa mereka merayakan ini? Karena ini adalah peristiwa yang besar di mana bangsa Israel pada saat itu mendapatkan pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir, dan mereka selalu merayakan ini, dan dikatakan juga dengan matinya anak sulung pada saat itu sehingga mereka boleh keluar, adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada saat mereka Maria dan Yusuf sudah mau pulang kembali ke tempat mereka ke Nazaret, ternyata mereka melihat bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka, adik-adik, dan mereka jadi kembali lagi ke Yerusalem. Nah, setelah hari yang ketiga hari baru dilihatnya ternyata Yesus sedang ngapain? Sedang mengajar, ya, sedang menyatakan, sedang bertanya jawab dengan orang-orang yang ada di sana, dengan alim ulama, dan mereka sangat heran melihat anak ini. Dia kok pintar sekali, cerdas sekali, mampu dia menjawab segala pertanyaan dan bersoal jawab, adik-adik. Kenapa? Karena Yesus ini adalah anak Allah. Nah, seketika kecemasan ibunya, ya, kecemasan ibu dan bapaknya, tapi Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah anak Allah dan dia di rumah bapaknya, dan dia akan selalu bersama dengan bapaknya. Nah, adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini Yesus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Nah, adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini juga kita mau diajak supaya kita juga selalu mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh selalu di dalam kehidupan kita. Nah, sekolah minggu, siapa selalu mau rindu mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Pasti semua. Siapa selalu mau mendengarkan firman Tuhan? Pasti selalu mau. Siapa mau melakukan firman Tuhan? Pasti selalu mau. Siapa mau melakukan kehendak Tuhan? Pasti semua mau. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan firman-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang selalu mau mengikuti ibadah. Berkati mereka dalam pendidikannya, dan berikan selalu kepada mereka kesehatan. Berkati juga ibu dan bapak mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik sekolah minggu kita akan bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Nah, persembahan kita yang kita kumpul boleh kita serahkan kepada mama dan papa. Kepada mama dan papa boleh menyerahkan kepada sintua kita yang ada di sektor kita masing-masing. Yuk kita bernyanyi. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Prakarya sekolah minggu hari ini. Bagaimana ya cara melakukan kehendak Tuhan? Ayo kita belajar melakukan kehendak Tuhan adik-adik di rumah. Kita bisa memulai dari membantu orang tua di rumah ya, seperti mencuci piring atau menyapu rumah. Adik-adik boleh mengirim dalam bentuk foto atau video ya. Batas pengumpulan hari Rabu 13 Oktober 2021. Adik-adik bisa kirim ke nomor kakak dan abang sekolah minggu. Selamat mengerjakan adik-adik.